Oke. Karena saya mulai ininya screen-nya. Ah. Ini kok saya belum bisa ini. Belum masuk. Oh ini. Udah kelihatan ya? Ya, ya, betul. Ya. Ini kalau jarang pakai ya ini. Kagok. Iya, gerak-gerakannya terus kebiasaannya repot juga saya itu. Kalau jarang pakai gini nih modelnya. Oke, Hmm. kita mulai ya. Ah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suaranya? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Nah. Jelas. Eh, sengaja saya tampilkan kemarin yang waktu libur tentang kisah-kisah Nabi yang berkaitan nanti ayat yang dibahas nanti. Supaya apa? Siap sebelum saya bahas. Sebab kalau saya bahas, kisah-kisah itu tidak nutup waktunya. Tapi kalau kita sudah punya pemahaman, sudah pernah dengar, jadi saya bisa meringkas nanti, jamaah. Jadi tidak harus detail. Itu tujuannya. Jadi nanti ada kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Tadi saya share dulu kisahnya secara utuh di grup ya. Ya, Jadi tujuannya supaya kita siap memahami apa kisah utuhnya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Sulaiman. Nah, jadi kita bisa ambil hikmahnya. Nah, di ayat ini hanya sebatas ringkasan itu. Nanti saya kasih kesimpulannya. Ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bisanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaq. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hafadna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nuhtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajli wa ajli ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka
wa na'udzubika min syarri ma adabi abduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an tajala kulla qada'in qadalana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farrij humumana bil Qur'an wa waghfir limautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imam zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waqsif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham suhadana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Wa ajinna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah izinkan kita bisa mengkaji ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kita semakin yakin dengan firman Allah dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan merasa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Supaya apa jemaah? Jangan sampai kita merasa kesepian walaupun bersendirian. Jangan merasa kita ini susah walaupun dalam kondisi apa? Ekonomi global yang tidak menentu. Karena apa? Punya Allah, punya Tuhan yang maha segala-galanya, yang maha kaya, yang selalu cinta dan kasih kepada hambanya. Jadi kita harus terus berbaik sangka kepada Allah. Selama kita berbuat baik dan posisi kita masih beriman, insya Allah semua takdir orang beriman pasti baik. Itu yang perlu kita tekankan jemaah. Supaya hidup kita selalu apa? Produktif ya. Dalam segala kondisi produktif walaupun tua, muda ya, tetap produktif. Kenapa? Yang namanya hidup berkah itu bukan panjang umurnya sampai kiamat, tapi walaupun sudah meninggal tetap memberikan manfaat baik ilmunya, hartanya, sedekahnya. Jadi apapun yang kita tinggalkan masih apa? Memberikan pahala dalam alam barzah. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan orang-orang yang berkah. Amin. Baik jamaah, kita lanjutkan kajian surat Shad yang sebelumnya kita di akhir yaitu ayat 13. Sebelum bahas itu, sebelum ayat ke-14, kita ulang lagi jamaah karena ada kaitannya ke ayat 14 supaya apa? Nyambung ceritanya. Jadi ayat 14 setelah kita bahas ulang ini supaya kisahnya nyambung. Jadi yang ayat 12 kemarin itu tentang kisah para nabi yaitu kaumnya yang paling pertama kali dikisahkan selalu apa? Yang paling zalim yaitu kaumnya Nabi Nuh. Kenapa paling zalim? Karena nabinya sudah dakwah apa? 950 tahun. Bayangkan jamaah ya. Jadi tidak mudah jamaah kalau Allah tidak kasih hidayah. Sekali lagi, hidayah itu haknya Allah, bukan karena nabinya pandai bicara, bukan karena nabi rasul, bukan, tapi Allah telah kasih hidayah. Kalau Allah tidak kasih hidayah, biarpun itu Nabi Nuh, anaknya pun tidak nurut, istrinya juga tidak nurut. Kemudian kaum Ad, yaitu Nabi Hud, ya, padahal sudah diingatkan setelah Nabi Nabi Nuh ada kaum Ad tetap tidak nurut. Kemudian Nabi Musa tentang Fir'aun, yaitu kaum Samud, Nabi Soleh, terus Nabi Lut, yaitu kaum Sodomi, kemudian Ashabul Aika, yaitu Nabi Syuaib,
yaitu punya apa jamaah kehidupannya, dia subur sampai menuhankan siapa? Pohon yang paling besar. Karena seolah-olah berkat pohon ini orang-orang itu bisa makmur. Sekali lagi, jangan sampai melihat sesuatu yang hebat akhirnya lalai jamaah. Apalagi kita kadang-kala menuhankan diri kita, ilmu kita, kekuatan kita, kekuasaan kita. Sekali lagi, semua yang baik itu ma asobaka min hasanatin faminallah. Semua yang kita terima kebaikan itu semuanya sumbernya dari Allah. Sekali lagi, ada orang yang terkaya seperti Korun, itu sampai sekarang tidak ada tandingannya. Bilang apa jemaah? Ada min indi ilmi. Ini karena ilmuku. Sekali lagi, sudah orang dulu yang dimana kita kalah kaya, Allah binasakan dalam waktu sekejap. Padahal dia punya harta emas bergudang-gudang, ya. Sekarang emas berapa nilainya? Seandainya dengan korun tetap tidak bisa menandingi korun, ya. Kesombongan dia sempat bilang apa? Padahal itu muridnya Nabi Musa juga ya. Jadi Nabi Musa ini dihadapkan segala macam musuh. Fir'aun, Haman sudah. Kemudian orang yang besar, yang tinggi disuruh perang kaum Bani Israel, gak mau Nabi Musa berhasil. Kemudian muridnya sendiri yang dusta, yang khianat, ya siapa? Bal'am, ya. Orangnya sudah pandai, orang yang sudah alim, doanya mustajab seperti siapa itu? Anak buahnya Nabi Sulaiman yang berdoa kepada Allah dalam sekejap apa kedipan mata sebelum kedipan sudah bisa memindahkan Ratu Balkis itu doanya mustajab. Sama dengan ini cuma disalahgunakan. Kemudian menghadapi Korun. Korun termasuk masih sepupu jemaah. Ya termasuk muridnya juga yaitu. Jadi kita akan dikasih petunjuk sama Allah bahwa tidak semua orang itu akan nurut jamaah. Nah itu kalau nurut itu hidayah dari Allah, bukan karena usaha kita. Jadi kita jangan bangga diri walaupun punya murid, jangan putus asa walaupun tidak ada yang no nurut. Tetap kita berusaha, beramal, mendakwakan dan sambil apa? Kita sendiri mengamalkan apa yang kita ketahui, kita amalkan. Karena apa? Tugas utama para nabi setelah mengamalkan, menyampaikan. Baik, saya lanjutkan. Jadi kesimpulan ayat 12 sampai 13 itu sebelum saya lanjutkan ke 14. Jadi kaum Quraisy ini diingatkan sekali lagi jangan sampai kalian ini seperti kisahnya 6 kaum. Ya, kaum Nuh, kaum Ad, ya kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Soleh, kaum Lut, dan kaumnya Nabi Su'aib. Jadi mereka itu semuanya apa? Kaum yang mendustakan para nabinya. Kalau kaum Nabi Nuh secara singkat pernah apa? Menyakiti Nabi Nuh dengan kata-kata, dengan perbuatan, bahkan Nabi Nuh sering dimaki-maki, ya, dihina juga. Kalau diceramai gimana jemaah? Ditutup telinganya, ditutup mukanya pakai baju jamaah. Ya panjenengan. Ustadz datang, buyar-buyar. Tidak tersinggung panjenengan. Ini bukan sehari dua hari, ratusan tahun jamaah. Stres enggak jadi ustadz seperti ini jamaah? Jadi kita dikasih contoh supaya apa jamaah? Jangan pernah putus asa dalam hidup ini karena hidup hanya sebentar. Jadi ladang amal itu di dunia. Allah hanya melihat kesabaran kita, keyakinan kita, bahwa kita kalau benar yakin sama Allah sabar, insya Allah datang pertolongan Allah. Jadi sebelum itu diingatkan, diulang terus ini jamaah supaya kita apa? Jangan sampai Allah murka. Diulang lagi Allah murka. Kalau Allah murka, siapa yang rugi jamaah? Ya kita. Jadi ini diulang sama Allah supaya apa? Karena manusia itu pelupa jamaah. Ya, pemilu 5 tahun lagi yang dari penjara, yang korupsi dipilih lagi. Ya, nanti umatnya mau disogok lagi. Itu perlu diulang-ulang kisahnya. Ya, kita aja 5 tahun aja sudah lupa. Jangan dengan 5 tahun. Setahun sudah kejadian kena yang viral sudah lupa. Jadi manusia itu sifatnya apa? Pelupa. Mahlul nisyan, wahoto. Tepatnya lupa dan salah. Nah, karena tepatnya lupa dan salah, apa tugasnya? Belajar.
diulang-ulang dan selalu minta ampun. Jadi sengaja saya sampaikan ini supaya nanti nyambung kisahnya nanti dalam ayat ke-14. Jadi Allah itu kepada Nabi Nuh ini luar biasa. Tidak ada kisah yang seperti ini banjirnya sampai keseluruhan. Karena apa? Saking zalimnya. Nabi sudah berdakwah begituan tahun. Tapi kenapa kok masih bisa berada? Jadi kita kalau dakwah atau melihat orang berdakwah dalam kebenaran, kok nyatanya musuhnya kuat, korupsi masih terus, orang jahat masih kuat, ya adidaya negara adidaya kok masih kuat. Nah, sekali lagi itu namanya apa, jemaah? Istidrot. Allah sedang meluluh karena mereka sudah diingatkan, maka Allah biarkan dalam apa? Kemaksiatan. Dosanya tambah banyak, akhirnya tidak sempat taubat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini dasarnya jamaah. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum, tidak akan mendatangkan suatu azab sebelum Allah mengutus seorang utusan. Lah, kalau tidak ada utusan, tidak ada Rasul, ingat Nabi Muhammad, Nabi terakhir untuk seluruh umat dan Al-Quran itu mukjizat sampai akhir zaman dan Al-Quran ini sudah diterjemahkan di segala bahasa jemaah. Walaupun nabinya sudah wafat, tapi Quran tersebar di mana-mana dalam bentuk tulisan dan aplikasi. Biarpun orangnya tidak dihadapi langsung, tapi banyak orang yang tahu tentang Islam. Ya, betul ya. Jadi sekali lagi, jangan mengatakan bagaimana orang-orang yang di dalam pedalaman. Allah tidak akan mungkin menyiksa suatu kaum sebelum ada utusan. Caranya Allah itu gampang. Zaman Nabi Ibrahim dulu, tidak ada seorang nabi, tapi Nabi Ibrahim, Allah kasih hidayah, hanya bisa tahu. Terus Nabi Ibrahim itu sebagai pelopornya. Jadi sekali lagi, kita dikasih akal, kita dikasih Allah pemahaman. Kadang-kala kalau masalah dunia pinter, ya, sampai berkembang masalah akhirat kita tidak mau berkembang, tidak mau mendewasakan diri, tidak mau belajar, nanti ruginya apa? Sepanjang masa selama-lamanya kholidina fiha abada. Jadi tidak mungkin Allah itu mendatangkan suatu musibah bencana sebelum datang peringatan. Nah, terus kisah kaum Ad perlu saya ulang sekali lagi, tidak ada siksaan angin yang seperti kaum Ad, bukan jam, bukan hari, tapi berhari-hari jamaah. Ya, 7 malam, 8 hari. Orangnya setinggi pohon kelapa, kuat-kuat, bahkan dia membangun rumah di bunker juga diangkat, rumah yang besar-besar juga diangkat, akhirnya apa? Hancur berkeping-keping setelah diangkat, dilepaskan oleh angin. Sekali lagi, jangan pernah aman kalau Allah murka jamaah ya. Jadi kalau orang merasa aman dari murka Allah itu hanya orang zalim. Karena dia apa? Berbuat dosa masih baik sangka. Harusnya apa? Kalau sudah berbuat dosa, cepat-cepat taubat. Jangankan itu, Nabi Yunus dan Rasul langsung Allah tegur. Tapi kalau kita kok berbuat dosa, zalim, naudzubillah, kok tidak ada masalah. Sekali lagi, ingat kisahnya Bal'am, ya, itu tidak langsung dibunuh. Apa? Ibadahnya dicabut, kenikmatan sholatnya dicabut, ya, membaca Tauratnya tidak nikmat lagi, tidak senang lagi, sampai doanya pun tidak mustajab. Gimana jamaah rasanya? Sakit tidak? Sengsara tidak jamaah? Batinnya. Itu siksaan yang luar biasa yang juga diberikan kepada iblis. Naudzubillah min dzalik. Jadi siksaan itu tidak harus apa jamaah? Tidak harus berupa fisik, batin. Jadi jenengan sudah tidak menikmati lagi kenikmatan ibadah. Tapi kalau zina, kalau berbuat dosa, nikmat. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya istidrot. Sekali lagi, istidrot. Jadi Allah itu mampu segala-galanya jemaah. Cuma diingatkan lagi kisah-kisah dulu supaya jangan sampai terulang. Ya, ini kaum Ad. Kemudian Fir'aun. Gimana? Fir'aun dulu yang termasuk bapak angkatnya Nabi Musa sudah melihat orang-orang yang beriman, istrinya termasuk siapa? Tukang sihirnya, ya,
termasuk siapa? Budaknya Masito itu sampai diapakan jemaah? Dimasak di atas kuali yang besar, termasuk anaknya juga. Sudah banyak sama sekali Fir'aun itu melihat mukjizat, sudah diingatkan, bahkan dikasih musibah Pak Jamaah sebelum masuk Sungai Nil. Apa? Apa itu? Paceklik ya sampai datang katak di mana-mana. Jadi pertaniannya hancur, belalang, kutu, puncak-puncaknya apa? Semua air jadi darah. Terus bisa ngatasi? Nggak bisa. Minta kepada Nabi Musa. Apa? Doakan ya Musa. Saya janji, bayangkan. Itulah sifat manusia. Gedabrus ya. Nggak usah kaget sama Donald Trump. Ya, model Donald Trump sampai sekarang, model Fir'aun diikuti ya modelnya ya. Ngomongnya gedabrus ya biasa itu zaman. Jadi kalau orang sudah melampaui batas, bicaranya nggak bisa dipegang. Ini Nabi Musa jamaah. Sudah janji. Doakan. Kalau berhasil, saya akan beriman, saya lepaskan Bani Israel. Begitu berhasil bilang apa? Sihir. Jadi pantas enggak kalau Firaun dibinasakan sama tentaranya? Ya pantas. Jadi Allah tidak zolim. Apa siksaannya? Banyak musibah-musibah sebelum meninggal itu. Tujuannya apa? Teguran. Tapi orang kalau sudah hatinya tertutup, hatinya keras, biarpun musibah dianggap oh, biasa, ini fenomena alam. Tapi nyatanya bermasalah. Tapi Nabi Musa dan kaumnya tidak bermasalah jemaah. Jadi Nabi Musa tidak bermasalah walaupun kondisi negaranya kena segala macam bencana. Iya, apa kirimannya? Angin topan, belalang, kutu, katak. Terakhir, semua air jadi darah. Tetap dia mengatakan apa? Tidak tobat, tapi hanya pura-pura saja. Ya, kalau saya didoakan nanti akan serahkan ini Bani Israel. Hanya apa? Karena sudah tertutup hatinya, Nabi Musa berdoa hancurkan semuanya. Nah, ya ini karena sudah tidak ada hasilnya. Kemudian apa? Kami tenggelamkan. Bi'anhum kadzabu karena mereka sudah tidak percaya ayat kami. Dan mereka melalaikan tentang akhirat. Tapi dikasih contoh. Bukti zaman Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad. Kok tidak percaya sama kisah Quran? Ya, ya memang orang tidak dapat hidayah ya. Mau lihat bekas-bekasnya masih ada. Jasadnya Fir'aun masih ada. Supaya apa? Ini loh ayat Quran. Ini mukjizat jamaah. Ya, tapi kebanyakan manusia itu tidak percaya, melalaikan tentang kekuasaan Allah. Jadi orang kalau sudah ditutup hatinya jemaah, biarpun di depan mata kejadian yang luar biasa, wah biasa ini fenomena alam, tidak akan dapat hidayah jemaah, tidak akan dapat hidayah. Jadi yang penting bersihkan hati kita dulu, ya, perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, insya Allah semua kejadian tertentu itu hidayah. Itu semuanya ayat. Ayat-ayat Allah itu nggak hanya Al-Quran. Semua alam ini ayat-ayat Allah. Jadi kalau orang beriman, kalau melihat kejadian, tambah beriman, tambah dekat sama Allah. Tapi kalau orang yang tidak beriman, biarpun ada Nabi dan Rasul, Nabi dua, Nabi Harun dan Nabi Musa, nampak mukjizatnya, banyak yang percaya itu kan sihirnya. Tapi kalau Allah sudah menutup hatinya, jemaah, ya karena banyak dosa dan sombong kan merasa ini kan anak angkatku masa saya harus nurut Musa jadi takut kekuasaannya jatuh padahal Nabi Musa tidak berniat mengambil kekuasaan. Ingat kisahnya Tolut ya, takut sama siapa setelah dia jadi raja? Bukan Jalut loh ya, Tolut. Takut sama Nabi Dawud, padahal Nabi Dawud tidak pernah mau jadi raja, tetap jadi pasukan, jadi panglima. Tapi kok tambah terkenal, namanya harum. Ya itulah. Kalau hati masih punya sifat iri, dengki, berarti ikhlasnya belum sempurna. Karena lawannya ikhlas itu syirik jamaah. Syirik itu penyakit hati sumbernya. Jadi kita itu beramal tidak lillah. Ya, syirik yang paling bahaya itu tidak lillah, tidak ikhlas. Naudzubillah min dari timbulnya apa?
iri, dengki, hasut, ya, pencitraan, ya, hidup tidak tenang. Padahal Nabi Dawud itu mau dibunuh, ya tetap tidak membalas, ya, ya. Jadi sekali lagi jamaah, Fir'aun ini ketakutan sendiri, takut kalau umatnya apa tidak mendengarkan lagi suaranya. Dulunya orang pada takut, sekarang enggak, ya. Jadi ya setidaknya bukan berarti tidak tahu kebenaran, tahu, karena kesombongan seperti iblis jadi menutupi kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kisah siapa? Kaum Nabi Soleh, kaum Samud, kaum Nabi Lut yang ayat ke-13 ini apa? Inilah kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan, jumlahnya banyak, tapi apa artinya? Kalau Allah mengalahkan, semuanya tidak ada artinya, jamaah. Jadi Rasul ini dihibur, jamaah. Jangan takut segala macam persekutuan. Jangan takut orang kafir bersatu padu. Kalau mereka masih dalam kemungkaran, kebatilan, kita tetap bersama Allah. Jadi bukan jumlah yang bisa mengalahkan, tapi hanya Allah yang bisa mengalahkan. Karena semua kejadian alam ini atas kehendak Allah. Jadi apa? Ini hiburan bagi Nabi. Biarpun orang kafir Quraisy bersatu padu melawan Nabi, ingat kisah-kisah umat dulu. Yang kuat-kuat, jumlahnya banyak, Nabi seorang diri, Nabi Ibrahim tetap menang. Nabi ini Jadi dengan adanya kisah-kisah ini, pengalaman-pengalaman orang dulu, para Nabi dan Rasul, supaya kita semakin apa jemaah? Hidup itu apa? Jangan takut, ya. Jangan merasa sendirian. Jangan mudah percaya katanya orang, ya. Hanya kehendak Allah yang terjadi. Kenapa? Idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kemudian pendukungnya tentang kisah-kisah itu yaitu pernah kita bahas surat Al-Qamar ayat 31 apa? Kaum kaum kaumnya Nabi Soleh. Hanya satu teriakan, satu malaikat Jibril, belum malaikat yang peniup trompet. Mereka meninggal semua. Apa butuh Allah pasukan banyak? Ini tidak butuh biaya, jamaah. Coba kita pakai nuklir sih disimpan-simpan. Ya juga rugi kalau dibuat ngebom. Nanti juga semuanya rusak. Biaya habis. Ini tidak, jamaah. Allah punya pasukan banyak. Tidak hanya malaikat. Semua alam ini pasukannya Allah. Maka itu kalau bersama Allah itu tidak bangkrut. Tenang. Yang penting sampaikan. Dan sebelum menyampaikan, jalankan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tidak nurut, ya sudah, jangan takut, jamaah. Ya, jadi para nabi itu sudah diancam, jamaah. Sudah mau dibunuh. Bahkan Nabi Ibrahim sudah dibakar. Tapi sekali lagi, hidup dan mati itu atas kehendak Allah. Yang penting bagaimana menghadapi kehidupan. Husnul khotimah matinya itu yang kita harapkan, jamaah. Jadi kita berjuang itu supaya apa? Maju terus. Kondisi apapun maju terus. Jadi kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh segala macam kebatilan. Biarpun seluruh dunia mengalahkan. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa terjadi. Jadi sekali lagi mudah bagi Allah untuk membinasakan. Kemudian ingat kaum yang pertama kali melakukan apa? Sodomi sekarang miris jamaah, ya. Apa? Pondok sudah dipisah laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ternyata banyak homo. Naudzubillah min dzalik. Kenapa kok bisa Entut, ini? Ya, entut kenapa? ya. Ya, kenapa jemaah? Sekali lagi, akimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena ada enggak suatu kepastian di pondok itu benar-benar Enggak. melaksanakan ini? Karena Enggak. syariat ini enggak mungkin salah. Manusia yang salah. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa? An sholat sahun. Kadang ingat sholat, tidak ingat, tidak sholat, meremehkan sholat. Alladzina yuraun, sholatnya tidak lillah, ria. Beda dengan sholat al-ma'arid, illal musallin. Sholatnya terus menerus. Karena banyak manusia itu mengeluh, keluh kesah kalau kaya apa?
kikir. Illal musallin. Siapa orang sholatnya? Daimun, langgeng, terus ditutup dengan menjaga waktunya. Maka itu berfungsi jamaah. Jadi jangan dikira sholat itu remeh. Jadi yang salah siapa? Islamnya. Oknum. Baru sekarang seperti apa? Apa? Seperti batu es itu. Nampak semua di media massa. Pondok ini. Ya repot ya jemaah. Sekali lagi, hanya Allah yang bisa menyelamatkan jemaah. Ya, kalau berhasil bukan karena hebatnya kita jemaah. Nabi Lut ini sudah mengingatkan berkali-kali, bahkan disampaikan anak putri-putri keluh. Kenapa kamu tidak mau? Ya repot. Ya, sekali lagi ini zaman Nabi Lut terulang lagi. Jadi Allah kisahkan ini, semua yang kejadian ini pasti akan terulang. Maka itu kalau kita tidak waspada, tidak mendekat kepada Allah, tidak mengikuti ajaran yang benar, rukun-rukun sholatnya yang benar, maka itu tidak berguna. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Padahal sudah jelas sahabat dulu pemabuk, penjudi, rusak, jahiliyah, ya, telanjang bulat di Ka'bah putrinya di malam hari, laki-lakinya di siang hari, putrinya dibunuh hidup-hidup di waktu bayi. Ternyata Rasulullah sudah menjalankan syariat Allah, sukses pertama kali sholat. 13 tahun mabuk sambil sholat masih dilakukan. Jadi apa? Mereka sadar, ikhlas. Jadi ikhlas ini akan menumbuhkan apa? Iri, dengki hilang, hasud hilang. Jadi dekat sama Allah, merasa Allah itu selalu memperhatikan. Nah, ini supaya kita sadar sama. Kemudian yang terakhir, kisahnya siapa? Kaum Nabi Su'aib, ya, penduduk Aikah, makmur, tapi salah lagi. Diingatkan oleh Nabi Su'aib, tidak percaya. Soal apa? Siapa yang ngasih makmur? Oh, pohon ini. Jadi pohon ini memberikan berkah. Nanti gunung ini, nanti si fulan, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi itu si syirik. Syirik termasuk inna syirka la zulmun azim. Dosa yang paling besar itu syirik. Dan syirik yang paling ditakuti oleh Rasulullah pada umatnya apa? Syirkun khafi. Berbuat amal tapi riak. Naudzubillah min dzalik. Berbuat amal ndak lillah. Ingin dilihat, ingin dipuja, ingin terkenal, ingin dapat kehormatan, ingin pangkat, disebut kiai, disebut ini, disebut ulama. Naudzubillah min dzalik. Lah kenapa kok banyak umat yang tertipu? Karena banyak umat tidak tahu itu ulama. Yang tahu ulama ya ulama, yang tahu dokter gadungan, ya dokter, yang tahu polisi gadungan, ya polisi. Maka itu wajib umat ini belajar. Dia tahu ulama gadungan. Ya jamaah, ciri-cirinya apa? Innama yakhsyallah man ibadil ulama. Ulama yang sebenarnya itu bukan hafal Quran, hatam, 30 juz, bukan yang hafal hadis, tapi apa? Yang takut sama Allah. Siapa yang takut sama Allah? Dzalika liman khasyya rabbah, surat apa-nya? Amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh. Tahu ini larangan, tahu, tinggalkan. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Tahu sama Allah, takut sama Allah. Kemudian apa? Menahan hawa nafsunya. Jadi kalau ulama dikasih apa itu julukan oleh umat, kiai dikasih julukan sama umat, itu tidak usah kaget. Karena umatnya juga tidak tahu, ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau Nabi dan Rasul itu Allah yang ngasih jamaah. Mulai lahir, kecil sampai dewasa sudah dijaga sama Allah akhlaknya, tutur katanya. Dicarikan orang yang terbaik di antara kaumnya. Karena itu pilihannya Allah yang ngasih pangkat Allah. Jadi mereka maksum. Maka dibuat contoh. Nah itu lakot lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi jangan terus ada kiai dibuat fanatik, ada ulama fanatik. Nanti begitu terjadi masalah kecewa, wis Islam ndak karuan, wis bosen aku. Hanya apa? Skeptis sama Islam, ndak percaya lagi, ya putus asa. Sekali lagi oknum.
bukan ajaran Islam. Ajaran Islam rahmatan lil alamin. Jadi penduduk Aika ini memiliki banyak pohon ya. Jadi kenikmatan Allah itu selalu dilupakan. Ya, selalu dilupakan. Kalau kita selalu bersyukur sedikit atau banyak, walain sakartum la azidannakum, itu insya Allah berkah hidupnya jemaah. Apa sih berkah itu? Bukan jumlah. Semakin kita dapat kenikmatan, semakin dekat kepada Allah. Bagaimana dulu tidak nikah, jadi nikah, ingat Allah. Punya anak, ingat Allah. Punya kerjaan dinas, ingat Allah. Jadi semakin mendekatkan kepada Allah. Seperti kisahnya Nabi Daud, jemaah. Jadi Nabi Daud sebelum jadi pemimpin, sebelum jadi raja, sebelum jadi nabi, seorang pengembala, ibadahnya tidak pernah berhenti sampai ajalnya. Jadi yang penting istiqomah. Istiqomah dalam amal itu lebih baik daripada sakti, kuat, punya jabatan. Tapi apa? Allah murka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini Allah tunjukkan semuanya tetap dapat balasan. Jadi kenapa kok lama gak mati-mati? Koruptor, orang-orang yang melakukan kejahatan, bahkan narkoba. Sekali lagi, kalau kita tidak punya keyakinan, tidak punya ilmu, jadi apa? Jadi putus asa, ikut-ikut nanti. Oh ya wis, daripada tidak kumanan. Ya, mau itu. Kata Allah, waktu Nabi Musa berdoa, ya Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Apa? Qad ujibat da'watukuma. Sudah saya kabulkan doamu ya Musa. Fastaqima. Padahal Nabi Musa langsung dengar loh ya. Cuma diberitahu sama Allah enggak? Kapan? Enggak. Pokok sudah saya kabulkan. Jadi tugas kita jalankan tugas istiqomah. Ya, itu tugas kita. Jangan menyuruh Allah, jangan mendikte Allah. Itu terserah Allah karena sudah tercatat takdirnya nanti kapan Fir'aun meninggal. 40 tahun baru dikabulkan doanya. Terus kita mau protes. Siapa kita ini? Kita ini budak milik Allah semuanya. Air mani yang hina dina. Maka sudah sepantasnya kita hanya tugasnya berdoa sebagai ibadah, laksana perintahnya. Ya. Kemudian kita mulai ke permasalahan ayat ke-14. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullun illa kadzabar rusulah fahaqqa iqab. Semua itu umat-umat yang dulu, yang kisahnya sebelum Nabi Muhammad, mendustakan para rasul. Terus nyatanya mereka juga binasa. Jadi supaya jangan terulang sama kita jamaah. Jadi ini Allah cinta sama hambanya. Allah turunkan Al-Quran. Dan kalau kita masih bilang ini dongeng, bukan salah Qurannya. Katanya Allah apa? Balrona fi qulubi makan yaksibun. Hatinya penuh dengan bintik-bintik dosa. Masa Quran aja ndak dipercaya? Gimana mau yang lain? Adakah yang lebih benar dari Al-Quran? Tidak ada. Allah tidak punya kepentingan. Justru hambanya yang punya kepentingan sama Allah. Jadi ini peringatan keras bagi kita jamaah. Ya, jangan nunggu binasa, jangan menunggu bencana, jangan menunggu ditegur. Mumpung nikmat masih kita miliki, mumpung umur masih ada, mumpung harta masih ada, mumpung masih sehat, mari kita segera bertobat, mari perbaiki diri, perbanyak amal soleh, perbanyak tobat, supaya mudah memahami Al-Quran. Dan ayat ini jamaah, ya, semakna dengan surat Al-An'am ayat 6. Ya, apa kata-katanya dalam firman-Nya? Mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang kami binasakan. Padahal mereka itu orang yang kuat, berkuasa, banyak sekali kekuasaannya, melimpah hartanya, ya, yang belum pernah ada sampai sekarang, ya. Mau lihat Fir'aun, lihat Korun, ya. Kemudian sungai-sungainya mengalir. Itu apa? Kami binasakan karena dosa-dosa mereka. Terus apa? Allah kasih masa yang baru. Allah ciptakan kaum yang baru. Jadi seperti ini kisah jemaah. Berulang dan berulang. Jadi apa? Jangan sampai kita jadi contoh-contoh yang disiksa. Karena Allah tidak butuh manusia. Seandainya semuanya taat, Allah ciptakan lagi makhluk yang berbuat dosa supaya taubat. Jadi jenengan kalau apa?
terlalu idealis nanti. Kok gak selesai-selesai masalah perang terus. Udah, tugas sampean bukan sebagai sutradara. Itu urusannya Allah ya. Yang penting tugas kita apa? Kalau kita memang menguasai dunia, seperti Cina, seperti Rusia, ajak damai gitu jamaah. Oh kita orang rakyat biasa, suara kita tidak didengar, kok pusing? Nah itu, kalau kita dengar berita, tidak punya filter, tidak punya keimanan, yang ada stres, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi semua itu apa? Kenikmatan yang diberikan sama orang-orang yang zalim is istidrot. Jadi kenapa kok udah habis-habis ini orang yang jahat istidrot? Allah tambah kenikmatannya, Allah tambah dosa-dosanya. Supaya kita apa? Yang baik jangan putus asa. Istiqomah terus. Yang sabar. Karena Allah tidak akan menyanyiakan amal kita. Sedikit amal kita yang baik tetap diperhitungkan. Dan Allah tidak pernah lupa sama orang zalim. Bukan dibiarkan Amerika itu. Tidak dibiarkan Rusia itu. Enggak jamaah. Hanya butuh waktu. Ya, ada yang lebih lama dari kaumnya Nabi Nuh. Sampai ratusan tahun. Seandainya jenengan hidup di masa Nabi Nuh paling katut jamaah. Katut apa? Terpengaruh. Iya. Nabi Nuh gak jelas ini. Na'udzubillah min dzalik. Sampai anak istrinya katut. Nyatanya mana ancamannya? 100 tahun pun gak ada apa-apa. Ya jamaah. Kita berapa tahun jamaah? Belum ada apa-apanya. Ya. Jadi sekarang jangan mempengaruhi keimanan kita, keyakinan kita karena kejahatan sudah masif. Ya, pemerkosaan, homo, ya, bahkan tingkatannya seperti ulama, seperti kiai. Dan sekali lagi, kita banyak tidak tahu siapa sih ahli agama, pernah kita bahas. Bukan orang yang apa banyak hafalannya, bukan banyak orang yang dia anggap pakaiannya, muridnya, bukan jamaah. Ya tadi itu, ahli agama seperti Nabi Ibrahim, waman ahsanudinan, ya. Apa Nabi Ibrahim? Agamanya lurus, ikhlas, dan apa? Apa Nabi Ibrahim itu? Walaupun sudah dibakar, dak dendam. Terus Islam, tahu Islamnya Nabi Ibrahim? Nurut, ndak pernah mikir ini rugi, istrinya tinggalkan, anaknya tinggalkan masih bayi, ndak protes. Terus pasrah kepada Allah. Apa? Tawakal. Yang penting ini perintah Allah. Baik. Jadi tidak pernah takut risiko dengan kondisi apapun. Walaupun setelah itu anaknya dewasa, lucu-lucunya, harusnya harapan beliau sembelih. Tetap tidak pernah membangkang sama Allah. Coba kita kena apa ujian seperti sahabat. Hijrah, tinggalkan semua kerjaanmu. Tinggalkan rumahmu. Gak Islam-Islaman tidak apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Banyak yang murtad jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi untung kita tidak hidup di masa Rasul. Untung kita tidak diuji seperti orang-orang dulu. Maka itu terus berdoa di akhir surat Al-Baqarah. Ya, jangan sampai diuji seperti orang dulu. Jangan sampai diuji yang kami tidak mampu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Jadi sekali lagi istidroj. Jadi Allah itu terus sampai kapan? Ya nanti sampai kiamat. Ya inilah kehidupan. Kalau jenengan kepin langgeng, ya mati. Cuma matinya gimana? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kita berharap semuanya husnul khotimah. Ya. Kemudian ayat ke-15. Ya Pak. Bisa dipahami? Jadi semua itu, kalau Allah berkehendak, kenapa Allah biarkan ini? Belum waktunya. Jadi jangan terus kita melampaui batas, ikut-ikut orang yang zolim. Apa? Menerjang syariat, menerjang tuntunan, jadi teroris. Nauzubillah min dzalik. Wis gak sabar aku. Wong gak ono sing nurut kabeh ambek Allah. Wis pokoknya tak paksa. Kita itu siapa jamaah? Habis nanti di tengah jalan ya. Tapi kalau Allah dituruti, biarpun itu umatnya semuanya ndak nurut, seorang diri Nabi Ibrahim ndak kalah. Ya, Nabi Musa bersama Firaun ndak kalah. Bersama orang kuat ndak kalah. Biarpun muridnya durhaka, khianat, ndak kalah. Biarpun musuhnya orang kaya, konglomerat seperti Korun, ndak kalah. Yang penting sampaikan
dengan yang benar dan lemah lembut. Kemudian ayat ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah wa ma laha min fawaq. Jadi maksudnya apa? Orang-orang Quraisy, apa menunggu kiamat? Ini maksudnya kiamat, jemaah. Kalau sudah kiamat, trompet pertama, kehancuran di mana-mana. Bukan langsung mati loh ya. Dibuat Allah kocak semuanya. Biar merasakan sakitnya kiamat. Kenapa? Di masa itu tidak ada orang yang beriman. Semua orang rusak. Sampai Ka'bah dihancurkan, orang telanjang bulat. Maka satu teriakan sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya, tidak sempat apa semuanya seperti apa. Seperti surat Al-Qari'ah. Seperti gunung dihancurkan semua. Manusia seperti belalang. Na'udzubillah min dzalik. Itu tiupan pertama. Tiupan pertama. Tiupan kedua, mati semua. Jadi tidak langsung dimatikan. Ya. Jadi maksudnya apa? Tidak kiamat, baik. Apa? Kita semua pasti mati. Jangan terus gara-gara kiamat tidak terjadi jadi ragu. Kenapa? Kiamat pasti, jamaah. Apa buktinya? Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil itu sudah kita nampak di depan kita. Ya, orang-orang Arab katanya dalam hadis, nanti kalau sudah orang-orang Badu itu membangun berlomba-lomba, wah itu tanda kiamat. Terus apa? Masjid dibuat bangunan yang tinggi-tinggi, berlomba-lomba yang baik, yang bangunannya bagus-bagus tapi tidak ada isinya. Ya, banyak, apalagi yang laki seperti perempuan, perempuan seperti laki, sampai yang ceramah pun sama. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu sudah termasuk tanda-tanda kiamat. Kalau kita masih menunggu tanda kiamat yang besar, ya Allah, berat jamaah. Apa kuat kita menghadapi datangnya Dajjal? Kalau sudah matahari terbit dari barat, Dajjal datang. Wah, berat jamaah. Karena sebelum Dajjal datang, Allah kasih musim kering selama 3 tahun. Mampukah kita yang belum biasa dalam kekeringan? Kok 3 tahun? Allah Ustaz, panas kabeh sumuk. Na'udzubillah min dzalik. Itu nanti dikasih ya, tahun pertama sepertiga ditahan. Tahun kedua 2/3 ditahan. Tahun ketiga tidak hujan sama sekali. Banyak yang mati tanaman, binatang. Baru Dajjal menawarkan diri. Kamu mau selamat sama saya? Sembah saya ini Tuhan. Bisa buat subur. Apa tidak banyak tergoda jemaah? Jadi jangan menunggu istilah ya Dajjal turun teko. Sekali lagi persiapkan iman kita, pertebal iman kita. Karena dengan iman itulah kita akan bisa menghadapi apa itu segala masa. Sebab orang yang imannya kuat menghadapi apa itu masa itu, dia hanya zikir walaupun tidak ada makanan, tetap hidup. Karena Rasul memberitahu di waktu musim paceklik orang-orang yang beriman zikir makanannya seperti malaikat. Jadi kalau kita pakai logika jamaah, sampai kapanpun tidak akan bisa mengimani Al-Quran. Ya, sekali lagi Allah ingatkan ini dan diulang-ulang tentang kiamat, diulang-ulang kisah yang dulu supaya apa jamaah? Supaya kita yakin, jangan sampai ragu. Dan ini pernah kita bahas di surat Yasin ayat 49 sampai 53. Ya, nanti dibaca sendiri ya jamaah ya. Cukup ya. Ini pernah dibahas di surat Yasin ayat 49 sampai 53 tentang kiamat. Nanti insya Allah dalam PDF-nya ini ada tentang kisah surat Yasin ini yang pernah dibahas komplit. Tapi dalam video ini saya cukupkan di sini aja. Ya, biar apa? Kita punya semangat bahwa hidup ini Sementara. Jadi buat apa kita memperkaya diri? Ternyata akhirnya toh semuanya habis. Harusnya semua yang kita miliki kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Jadi semuanya ini ladang Agama itu pahala. ladang. Ya, mudah-mudahan kita semakin yakin dan semakin dimudahkan semua amal soleh kita. Ada pertanyaan jamaah? Amin. Cukup? Jelas. Ya. Jadi ayat ini yang kita bahas masih ayat 14, Ya. 15.
belum masuk ke kisahnya Nabi Dawud ya, Nggih. belum. Tapi Nabi. nanti saya siapkan Belum. lagi videonya kelanjutan Nabi Dawud, itu penting juga yang terakhir nanti sama nanti Nabi Sulaiman supaya siap gitu loh, jamaah. Jadi nanti oh maksudnya Ustadz gini. Jadi apa? Kalau nggak tahu ceritanya kan nggak nyambung, jamaah. Betul. Iya. Jadi kita Nggih. semuanya sama-sama belajar, saling mengingatkan. Baik, cukup ya. Kita ini dulu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Matur kasih suwun Pak semuanya. Ustaz. Nggih, mohon Waalaikumsalam, maaf. Pak. Iya. Selamat beristirahat. Sami-sami. Assalamualaikum. Salam.